Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisko Arya Kamendanu, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai kerja paruh waktu di Jepang atau yang dikenal dengan arubaito. Kata arubaito sering digunakan di Jepang sebagai istilah untuk kerja sambilan atau kerja paruh waktu. Kata arubaito yang ditulis menggunakan katakana, yakni arubaito, bukanlah bahasa Jepang asli, tetapi serapan dari bahasa asing. Kata arubaito diambil dari bahasa Jerman, yakni Arbeit, yang memiliki arti bekerja. Sejarah mencatat, kata arubaito muncul pada awal zaman Meiji. Kemudian, kata arubaito bisa disingkat menjadi baito suru, di mana kata baito tidak dalam bahasa negara manapun yang memiliki arti kerja sambilan. Istilah arubaito sangat terkenal di kalangan anak muda Jepang, terutama yang sedang menjalani masa pendidikan di Jepang, baik siswa maupun mahasiswa, dan ingin mencari uang tambahan. Bukan hanya pelajar lokal Jepang, siswa asing yang memegang visa pelajar diperkenankan untuk melakukan arubaito di luar dari jam sekolah mereka. Adapun persyaratan yang harus dilakukan agar mendapat izin baito adalah dengan mengajukan aplikasi atau form permohonan ke kantor imigrasi saat tiba di Jepang. Apabila mereka sudah mengajukan form permohonan untuk baito, maka di belakang kartu identitas siswa asing yang diberikan oleh pihak imigrasi Jepang pada saat kedatangan di bandara akan ditulis keterangan seperti gambar di samping ini. Pada bagian belakang kartu identitas tersebut, terlihat adanya stempel di bagian bawah. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang kartu identitas ini diberikan alokasi waktu untuk melakukan arubaito selama 28 jam per minggu secara kumulatif. Kemudian, terdapat ketentuan untuk melakukan baito di Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun ke atas, kemudian memegang visa pelajar bagi siswa asing, selanjutnya tidak mengganggu proses belajar di sekolah, keempat, dengan tujuan menghasilkan uang untuk membantu menambah biaya pendidikan atau biaya lain yang diperlukan selama belajar di Jepang, kemudian bukan pekerjaan yang ilegal, tidak diperbolehkan secara hukum, kemudian jumlah jam baito tidak lebih dari 28 jam per minggu. Dan yang terakhir, apabila siswa melakukan baito tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pihak imigrasi Jepang, hal tersebut dianggap seperti perbuatan ilegal dan dapat terancam pemberhentian dari sekolah serta dikembalikan ke negara asalnya. Mencari baito di Jepang bisa dibilang mudah, karena kondisi masyarakat Jepang di mana usia tua lebih banyak dibandingkan usia muda, sehingga kebutuhan akan tenaga usia produktif akan selalu ada. Sebenarnya, jika kemampuan bahasa Jepang sudah baik, tidaklah sulit untuk mendapatkan informasi kerja paruh waktu, seperti dari majalah yang berisi iklan lowongan baito. Majalah ini bisa didapatkan dengan mudah di stasiun-stasiun maupun konbini atau convenience store terdekat. Sebagian besar baito yang pernah dilakukan oleh siswa Indonesia didapatkan melalui senior maupun kenalan seperti di restoran cepat saji, di restoran, konbini, tempat pengepakan makanan bahkan pabrik. Gaji yang diterima biasanya berkisar antara 850 sampai 1.200 per jam. Dan dalam waktu tidak sedikit yang bisa menerima gaji sampai 150.000 yen per bulan atau 15 juta rupiah. Jenis baito yang ada di Jepang sendiri sangat beragam, namun tidak semuanya boleh dikerjakan oleh mahasiswa asing atau siswa asing. Misalnya, siswa asing dilarang bekerja di tempat perjudian seperti Pachinko dan pusat hiburan malam.